Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Broadcasting Podcast. Podcast ini dibuat oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Perkenalkan, nama aku Dea Oktiandri dari jurusan Ilmu Komunikasi tentunya dong. Kali ini kita kedatangan narasumber yang gak kalah keren, yang ide-idenya bisa kalian ambil nantinya untuk kalian belajar. Oh, oke Mbak Gebi, perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Padahal Mbak Dea juga tidak kalah keren sih sebenarnya. Gila sih. Oke, aku Gaby, mahasiswa Broadcasting Ilmu Komunikasi 2018. Oke, 2018 ya. Iya. Jadi Pak, ini kan lagi pandemi ya Mbak. Nah, kegiatan Mbak Gebi itu apa aja sih selama pandemi ini? Kegiatan aku kalau baru-baru aja tuh aku baru baru selesai bikin film dari Ciko juga. Berarti Da Mbak Gebi masuk sinema komunikasi iya, ya? tapi aku masuknya baru 2019 Mbak, bareng kayak Oh. angkatan 19 maba-maba gitu. Jadi nggak ketinggalan jadi Iya. maba ya? Oke. Nah, untuk hobi Mbak Gebi sendiri itu seperti apa sih? Mungkin dari buat film tadi ya? Iya, aku tuh emang suka film dari dulu. Tapi Mhm. kalau untuk terjun ke filmnya aku baru-baru aja Mbak. Baru ya Mmm. masuk Ciko itu. Terus yang kedua itu disuruh ada tugas bikin remake film. Nah dari itu aku tuh kayak lihat ternyata buat film tuh enak, menyenangkan gitu kan. Gampang-gampang susah gitu ya? Walaupun capek badan, capek pikiran, tapi kan Mhm. setelah selesai tuh hasilnya, wah enak ya ternyata Iya, gitu. oh kayak gini ya ngerasain Mhm. buat film kayak Jadi gitu kayak ya? pengen lagi, siapa tahu nanti aku bisa jadi penerus Joko Anwar kan ya, Mbak? Amin. Boleh dong kapan-kapan kita kolaborasi buat film Boleh lah, bareng. tinggal atur jadwal dari Mbak Dea sendiri, kan Mbak Dea sibuk kan ya? Aduh, enggak juga deh. Oke Mbak, aku mau nanya nih tentang gimana sih ide-ide Mbak Gebi tentang cyber kampus, pendapat Mbak Gebi ini sendiri dulu nih, tentang Kalau cyber kampus. kalau aku tuh pertama kayak pengen memiliki tujuan kayak pembangunan berkelanjutan gitu, Mbak. Aku, Mmm, kepikirannya karena aku lihat di film Laskar Pelangi, tentunya pasti iya. Mbak Dea udah nonton kan Udah ya? dong, tentunya itu udah film aku suka banget sih sama film itu. Iya sama, itu kayak menginspiratif banget gitu. Banyak pelajaran yang bisa Mhm. diambil ya dari situ. Nah di situ tuh kayak pendidikannya, fasilitasnya, bangunannya pun juga aku lihat tuh kayak masih minim banget gitu, Mbak. Deket yang pantai itu kan dia Iya belajarnya? benar. Terus, Bener. untuk gurunya aja juga cuma satu atau 2 gitu Iya ya. 2 kalau nggak salah deh aku lihat. Heeh. Heeh, 2. Jadi tuh aku ingin kayak, adanya kesetaraan lah ya sistem pendidikan di Antara kota besar maupun kota kecil gitu. Karena iya sih. sayang banget gitu loh Mbak, kalau misalnya pemerintah nggak memanfaatkan itu. Iya sih banyak sih aku lihat yang pemerintah tuh lebih banyak memperhatikan di kota-kota besar gitu Iya dibandingkan kota-kota benar, kecil. heeh. Jadi dia tuh fasilitasnya juga kurang gitu loh. Jadi padahal anak-anak di kota kecil ini kan banyak juga dia kreatif, Iya. inovatif juga kan dibandingkan kota-kota besar. Malahan yang di kota-kota besar itu malahan anak-anaknya tuh bisa dikatakan tuh males gitu Iya ya. setuju karena, yang di kota kecil kan udah kebiasaannya seperti itu, beda kan ya sama Iya. yang di kota-kota kayak udah mengenal gadget dan segala macem. Iya bener banget sih, karena di kota besar udah fasilitasnya udah mendukung ya, Iya, ada komputer dan gadget lainnya mhm. gitu. Nah Mbak, aku masih bingung nih tentang, pengertian cyber kampus itu gimana sih? Apakah dilihat dari fasilitasnya, apa teknologinya, apa sumber daya manusianya? Kalau saya berkampus sendiri itu dilihat dari sistem informasi teknologi, Mbak. Jadi Mmm, itu kita kan yang udah hidup di zaman teknologi yang udah makin maju kan ya. iya bener, Tentunya tuh kita sebagai generasi penerus generasi muda gitu kan, mhm, dituntut untuk lebih inovatif, untuk lebih kreatif gitu. iya tentunya bisa memanfaatkan dengan baik lah Iya ya fasilitas benar, yang diberikan pada teknologi yang mhm. maju ini gitu ya kan ya. Nah, untuk ini Mbak, gagasan Mbak Gebi, ide-ide yang menurut pendapat Mbak Gebi tentang cyber kampus ke depannya itu Mbak Gebi mau, membuat seperti apa sih gitu? Kalau aku ingin itu Mbak, adanya platform kuliah online. Kan sekarang, Bener, lagi pandemi ya Mbak, iya jadi itu bener, tidak memungkinkan untuk kita semua kuliah tatap muka kan. iya bener Jadi sih, itu walaupun kita kuliah online, tapi kuliahnya tuh tetap berkualitas gitu, tetap fasilitasnya juga memadai. fasilitasnya Iya, mencukupi ya. Oke baik. Nah terus kalau kan gimana nih menurut pendapat Mbak Gebi itu kan beberapa
kampus itu kan nggak selalu mempunyai platform yang mencukupi kan. Mhm. Nah itu gimana tuh seharusnya Mbak Gaby? Kalau dilihat dari yang deket-deket dulu lah Mbak, yang kayak UMY contohnya kan ya. Iya benar. UMY tuh udah ada e-learning atau sekarang yang lebih dikenal kayak My Class gitu. Iya my Dan class. tidak semua kampus juga udah nerapin sistem seperti itu. Jadi Mhm. tuh, kayak sistemnya My Class itu lebih memudahkan mahasiswa maupun dosen untuk mengaksesnya. Jadi kayak misalnya absen ya Mbak, Heeh. kita tuh kayak nggak perlu untuk Microsoft Excel untuk, mengisi absen sendiri. Iya Nah iya sih, pernah temen aku cerita iya dia kan? masih ngabsen Heeh, pakai Microsoft Excel kayak gitu nggak sih. efektif gitu. Iya, karena kalau kita di UMY sendiri, di My Class sendiri itu kita yang mengupload tugas sendiri, kita yang Mhm, absensi sendiri, dikasih password gitu kan. bener Nah, bener. temen aku tuh bilangnya, "Susah banget, enak banget kalian, udah kayak gini gini gini," katanya gitu. Mending temennya Sedangkan suruh masuk UMY aja Mbak, biar nggak kesusahan. iya bener sih, susah banget temen aku, dia Iya. bilang curhat gitu. Nah, terus harapan Mbak Gaby buat ke depannya tuh cyber kampus itu seperti apa gitu? Harapan aku sih sebenarnya nggak terlalu muluk-muluk ya Mbak. Mhm Aku tuh pengen kayak kampus-kampus di kota besar maupun kecil, swasta atau negeri, mhm itu tuh mempunyai fasilitas yang memadai dan bisa dimanfaatkan oleh dosen maupun mahasiswa dengan baik gitu. Jadi kan, mhm. mahasiswa tuh mempunyai pola pikir yang, "Oh di kampusku udah ada fasilitas kayak gini-gini nih, wah sayang Mhm, banget kan bener. kalau aku nggak memanfaatkan," Ya gitu kan. bener, terus juga menurut aku ya, aku menambahkan ya, Mbak, Oke silakan Mbak. mungkin pemerintah juga harus, memperhatikan, kampus-kampus kecil, Iya, kampus-kampus mhm, yang berada di, luar kota atau jauh lah dari iya. kota gitu. Kan ada tuh juga tuh, soalnya di daerahku di Pekanbaru masih ada Masih seperti yang gitu juga Mbak? iya masih kurang Oh, diperhatikan gitu dan fasilitasnya kurang iya gitu sih, setuju. Mbak, lebih baik gitu. Oke teman-teman, nggak terasa ya, udah lama juga kita berbincang-bincang sama narasumber kita yang hebat ini. Oh Mbak Dea nih suka muji Terima loh. kasih ya Mbak udah datang di Broadcasting Iya sama-sama Podcast. Mbak. Oke teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.